Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini siapa yang tidak hadir? Kemana dia? Ya, kita doakan sama-sama semoga malasnya itu cepat hilang, dia sekolah tidak malas-malas lagi. Gitu. Sebelum mulai pembelajaran, boleh kita ke sana untuk memimpin. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, apakah ada yang tahu terkait pembahasan apa yang bakalan kita pelajari hari ini? Ya. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari tentang hadis riwayat Bukhari Muslim dan dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Bukhari dari Habib bin Hizam. Sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu infak? Sedekah ya. Jadi infak ini berbeda dengan sedekah. Gitu. Apa bedanya kan? Kalau infak ini diharapkan dapat membantu pembangunan masjid, sekolah Islam, rumah sakit Islam dan proyek-proyek lain yang berkaitan dengan kepentingan umat Islam. Itu disebut dengan infak. Makanya biasa di masjid-masjid kan ada kotak infaknya gitu. Sedangkan kalau sedekah ini lebih difokuskan pada pemberian bantuan terhadap makhluk sosial, yakni seperti orang-orang gitu kan, manusia yang membutuhkan seperti fakir miskin, anak yatim ataupun janda-janda. Sebelumnya dia punya spidol. Terima kasih ya. Pertama, ikuti dulu ya. Ibu membaca tentang hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anis Nabi sallallahu alaihi wasallam qala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min yaumi yusbihul ibad fihi illa malakin yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan khalafan. Nah, artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah memberkatinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada suatu hari pun ketika seorang hamba itu melewati paginya kecuali akan turun atau datang dua malaikat kepadanya. Lalu salah satunya berkata, Ya Allah, berikan pengganti bagi siapa yang menangkapkan hartanya. Sedangkan yang satunya lagi, Ya Allah, berikanlah kehancuran, kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya atau disebut bakhil. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW itu menjelaskan bahwa sesungguhnya para malaikat itu berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menggantikan dari orang-orang yang berinfak. Nah, jadi orang-orang yang berinfak ini tidak perlu untuk takut akan hartanya yang habis karena sudah dijanjikan oleh Allah.
ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. Yang artinya, katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya dan menyempitkannya. Suatu apapun yang kami infakkan pasti Dia akan menggantikannya. Dialah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Ya, isi kandungan atau maksud dari ayat tersebut. Isi kandungan yang kami dapat itu dari surah ini. Syekh Wahba Az-Zuhairi dalam tafsir Al-Munir menjelaskan ayat ini secara eksplisit menumbuhkan semangat berinfak di jalan kebaikan, karena sungguhnya pemberian Allah senantiasa mengalir berkesinambungan dan berkelanjutan. Dengan demikian, apapun yang kalian infakkan untuk kepentingan amal-amal kebaikan yang Allah perintahkan dalam kitabnya dan Rasulnya jelaskan dalam hadisnya, Allah pasti akan memberi kalian kompensasi dalam bentuk ganti di dunia dan pahala di akhirat. Terang Syekh Wahbah Az-Zuhairi, Allah SWT dialah yang memberi rezeki, sedangkan posisi hamba hanya sebatas sebagai perantara belaka. Sekian Bu. Terima kasih, di aplaus semuanya. Hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Man yawmin yusriful ibad fi zamanati yang bilan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu datang dua malaikat kepada Nabi salah sampai berkata, ya Allah, berikanlah pengganti bagi siapa yang menaikkan tangannya. Sedangkan yang lagi berkata, ya Allah, berikanlah santunan kebiasaan kepada orang yang dan yang Allah berfirman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apakah materi hari ini dapat diterima? Ya, Kalau begitu, coba Mutia simpulkan dari materi hari ini. Hari ini kita mempelajari tentang materi infak dan sedekah. Nah, infak ini seperti kayak kita menginfakkan uang kita ke masjid, sedangkan sedekah ini kayak bantuan. Dari poster yang di depan anak-anak, ini ada poster infak yang mana orang itu mau berinfak dari sebagian hartanya. Kemudian poster yang di bawahnya ini pelit terhadap orang yang ingin akan hartanya dari si orang kaya tadi. Nah, di sini juga ada quote, yaitu sedekah tidak akan membuatmu miskin, yang mana ketika kalian memiliki sedekah yang lebih, memiliki harta yang lebih, hendaklah diperkenankan untuk bersedekah. Karena dengan bersedekah itu tidak mengurangi harta dari kita, melainkan dari sedekahnya tadi sebagai tabungan untuk kita di akhirat kelak.